Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ini di episode 2 season 3 Keren. podcast di Kotil. Dialog kosong sentimen. Lu gak nyapin. Gue gak nyapin. Kan gue telat. Gak apa-apa. Gue habis diomelin sama Cece tadi. Gak apa-apa. Jadi gue gak di episode kali ini teman-teman yang banyak ngomong Rifki doang. Enggak dong. Harus balance, harus balance. Ya? Oke. Selamat datang di episode kedua, di set baru episode kedua. Keren ya, nyaman ya. Ini kalian harus membiasakan ya, agak warna-warna ini. Jadi yang nonton YouTube pakai TV begini, Gak bisa, nggak kelihatan. TV Terlalu begitu colorful. Nggak nayangin YouTube, TV begitu nggak nayangin bisa, YouTube, nggak bisa. Iya. Tapi ya set kita kali ini sebenarnya, kita nggak pernah ngomongin set ya. Gak Salah. apa-apa, Ini episode 2. Bebas aja. Pip. Kali ini gue sama Rifki sudah bosan ngomong berdua. Ya, udah mulai nggak nyambung, udah mulai ngerasa nggak nyambung. Iya, udah mulai nggak akrab. Jadi gue karena eksperimen Cece di season kemarin, yang isinya gue, Rifki dan segala tetek bengeker Cece itu, ada Indomie lah. Iya. Akhirnya gue memutuskan untuk oke lah, di season ini kita akan hadirkan orang ketiga. Yoi, hari ini Selingkuhan ya? Enggak dong, bukan. Hari ini spesial banget, kita ngundang sahabat gue dari kecil. Anjing, keren. Waktu kecil banget tuh ya? Waktu kecil banget, Iya. segini lah kurang lebih. Oke. Jadi sebenarnya enggak, tapi kalau gue ya merasa memang kita perlu Apa? untuk didomplang sama orang lain Biar selain ada kita yang berdua. nengahin. Karena viewers kita mulai merasa, kan tadi gini, waktu podcast ini dibuat, Iya. gue tuh memplot gue yang ganteng, lo yang jelek. Nggak bisa lah, nggak bisa. Udah 2 season jalan nggak ngefek ternyata. Nggak bisa lah, otomatis sekarang gue blasteran. Oh. Indo. Iya. Kalau orang Jadi dulu bilangnya Indo. Jadi akhirnya kita hadirkan orang ketiga, langsung aja kali ya, biar Langsung ngobrol saja. aja. Teman-teman, please welcome Barry Willam. Halo. Sebuah kehormatan. Bisa hadir. Masa sih? Ya lumayan Sebuah lah. kehormatan. Lumayan lah. Lumayan. Gue kayak anjing. Karena tadi kita mengundang Anwar Fuadi. Jadi Ketuaan. skrip Iya, sebuah iya. kehormatan itu mau Iya. kita pakai. Mau Palembang. Yang datang lu pakai aja. Iya, udah. tadinya Anwar Palembang. Fuadi. Betul. Anwar Fuadi nggak bisa datang. Kenapa? Nggak bisa. Milihin ujung dasinya yang gede-gede. Susah. Iya. Kan dasinya Iya, selalu benar. gede-gede tuh Benar. kan. Abis Bener, stoknya. bener. Pernah ada yang gambar tweetnya masih Sylvester waktu itu. Iya kan? Iya, gede-gede. Itu dulu ada tuh dulu. Anwar Fuadi tuh. Ya, Anwar Fuadi dulu segala macam. Bang Barry Willam, teman-teman. Yes. Halo. Keren Apa banget. nih? Apa penonton lu panggilannya apa? Iya, Belum kita, ada. kita belum Itu pikirin Di nih. kotil, di kotil. Nah, episode kali ini kita mau rembukin ini, Bang. Oke, ayo gue Justru bantuin. Spesial. Gue bantuin. Kita butuh sudut pandang Di lo. kotil. Di kotil tuh kan berbiji dua. Berbiji dua. Tanaman berbiji dua. Tanaman Iya nggak berbiji dua. Sebenarnya berbiji 4 kan ya, secara filosofis. Iya. Masih bikin berbiji 2 gitu. Iya, Enggak, iya. gua malu maksudnya. Oh iya bloknya. benar. Gimana, Bang? Sebenarnya tetap dua sih kan. Dua aja, jangan digabung. Iya. Iya. Di kotil. Kalau digabung kan Plural. dempet namanya. Iya. Berbiji dempet. Iya, makanya masing-masing aja tetap dua di kotil. Iya, Apa iya. pendengarnya? Apa pendengarnya? Nggak Penonton tahu. ya, penonton. Ini yang ngasih nama juga gak bertanggung jawab iya, masalahnya. harusnya ada. Ya udah, simple biji-bijian. Bener. Wahai biji-bijian. Bisa, biji-bijian bisa. Buat ngetandemin cabe-cabean. Iya. Oh iya, benar. Tapi panjangan, Le. Per monokotil lah. Biji-bijian. Gitu. Enggak, lagi juga kalau pendengar kita namanya monokotil, seolah-olah yang nonton kita toge. Bijinya satu gitu kan, Benar, kalau benar. ada cowok nonton Benar, boleh. benar, benar. Emang toge ada bijinya, men? Goblok. Kan toge dari Biji. Kacang hijau. Kacang hijau. Kacang hijau. Itu Iya. tuh biji jatuhnya. Ya Yang- gimana? Si biji kacang hijau tuh biji berarti. Ya itu lo nyebut biji. Enggak kan kacang. Ya biji itu kan datang dari. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Ini udah mulai nggak Ayo jelas. kita mungkin episode berikutnya harus ngundang Profesor Hembing nih. Boleh. Biar ngerti. Atau biar Prof ngerti. Mahfud. Dia ngerti enggak? Enggak, dia prof Joang, tapi nggak belum tentu dia ngerti biji. oke. Kalau Hembing ngerti dia tanaman soalnya. Iya. Barry Willam teman-teman, kalau yang tahu pasti familiar di beberapa vlognya. Kalau gue pribadi gue nonton dari vlog-vlognya beliau. Oke, itu tadi brief Anwar Fuadi tadi. Jadi ke bawah ya. Iya. Template-nya Anwar Fuadi. Kelihatan. Dari vlog-vlognya dia kalau sekarang sih banyaknya motor ya, Bang ya. Iya. Tapi dulu dia adalah bisa dibilang tempat ngintipnya kegiatannya anak-anak stand up. Betul. Wes, Betul kenapa ya, Bang, ya? tempat ngintip, men? Kenapa tempat ngintip? Mungkin ada yang nggak tahu kan? Iya, karena acara stand up itu kan sebenarnya kita tahu dari kita boleh nyebut channel TV gak sih? Boleh lah. Boleh lah ya. Masa nggak Dari boleh? Kompas. Dulu Oh. nih ya, belum ada. Mungkin Markus Komika waktu itu belum ada ya, Bang? Belum. Dari Kompas, di YouTube juga belum banyak. Nah, stand up comedy sebagai komunitas dia udah banyak kegiatannya, bukber Betul. lah, inilah itu gitu kan, Bang. Sebenarnya gampangnya sih kayak media kan kalau platform tuh biasanya punya media sendiri kan Ya. untuk Yeah. mengabarkan apa yang kegiatannya gitu. Nah, Ya. Yeah. pada saat itu kan ya pada tahun itu ya maksudnya stand up comedy itu belum dipandang sebagai industri lah Iya, oleh iya, pelaku iya. industri hiburan kayak ini mah masih kayak artis tuh artis Iya. kelas sekian lah Iya, gitu. iya.
media mana ada yang mau ngeliput. Iya, Kita iya, up bener-bener. sendiri aja, kasarnya kan gitu. Betul. Dan secara apa bahasanya trivial. Kalau kan sekarang kan komiknya udah banyak ada di TV, jadi Ya, orang banyak nikmatin. Kalau betul. kalau teman-teman ngulik nih buka channelnya Bang Bari, lihat anak-anak stand up nongkrong Dari buka zaman puasa kapan gitu, ya? itu lo bisa lihat tuh, wah itu Bang Rigen Masih baru Iya, mulai. itu Bang Popon gitu misalkan. Artinya mungkin saat itu bahasanya kali yang tahu-tahu aja. Iya, Saat itu masih ya TTA iya. banget tuh buat penikmat, buat orang-orang yang mau menikmati. Betul. Dan yang gue nikmatin adalah gue nonton stand up kan Kompas Bang. Iya. Di mana Lu tahu kompetisinya aja. kompetisinya aja, di mana materi mereka disadur banget Betul. tuh. Di situ kan ngomong asal-asal, orang Betul. acara di rumah, Acara kalau gitu off di rumah air. Bang Uus ya Iya. gitu ya. Jadi ngomongnya agak asal-asalan, jadi gue menikmati komedi yang raw banget asli. di situ. Unfiltered. Nah, Iya. Unfiltered. Yang kretek berarti. Bang, tapi Kan gak ada filternya. bener. Bang, tapi lu kalau acara gitu waktu zaman ngevlog itu izin dulu atau gitu Ya nggak sih? enggak lah, karena gue diajak memang untuk merekam. Jadi lu udah bobo kamera dan mereka nggak nanya juga. Kan pada saat itu kan Awe sebagai presiden kan. Betul. Buat yang belum tahu, nih yang mungkin lu tidak begitu tahu dunia stand up. Iya, iya. Tapi lu tahu Awe kan? Tahu. Awe itu kan pada saat itu eranya adalah presiden, presiden stand up Indo. Iya. Nah, gue itu termasuk bisa dibilang ya tangan kanannya. Oh, tangan kirinya, Bang? Tangan kirinya ada lagi. Oh, iya. Gue yang buat garuk lah. yang kiri kan buat cebok. Betul. Gue yang buat garuknya. Garuk enakan pakai tangan kanan kan? Iya, betul, Bang. Iya. Gue jarang Karena pakai tangan kiri. kenceng, hah? Kan tangan dominan. Tangan Iya, dominan. tangan dominan. Boleh tangan kiri tapi Kayak lebih ceboknya tangan powerful kanan. gitu. Yes, Betul, lebih enak dapat. gitu. Iya gitu. Jadi gua ya itu kamera yang gua pakai buat ngevlog itu kameranya Awe. Oh. Sony A5100. Jadi Jadi diem-diem itu agendanya. Iya bener ya? A kan? Sony A5100 bener. Berarti itu diem-diem sebenarnya agendanya anak-anak stand up juga buat Iya bagian didokumentasiin. lah, Iya bagian lah ya. Bagian. Sebenarnya bukan agendanya mereka ya, gua ngerekam aja tuh. Mereka happy aja karena ternyata akhirnya gue juga banyak dapat komentar setelah itu. Anak-anak stand up yang di luar Jabodetabek terutama kan mereka nggak punya akses ke Jakarta kan. Iya. Mereka taunya kegiatan anak stand up Indo di Jakarta dari video gua. Iya. Pada saat itu. Iya, make sense. itulah yang lo bilang tadi bisa jadi buat ngintip. Iya, Tahu. betul. Next Betul. ada kegiatan ini, next ada kegiatan ini di mana dan lain sebagainya Iya. gitu ya. Dan itu sebelum lu kan dulu suci dulu kan 5 ya Bang ya? Suci 5. Itu sebelum apa sesudah? Suci 5 Bang? Sesudah. Oh, justru sesudah. Karena gue baru suci. tahu gini juga, ternyata kompetisi stand up itu nggak melulu soal pendatang baru terus ikut. Kalau idol, Ya. kompetisi nyanyi kan dia mungkin nggak tahu penyanyi Dari mana ya? hobi, ikut idol baru dia Iya. terkenal dapat job. Iya. Ternyata kalau anak stand up di komunitas bisa jadi dia anak lama abang-abangan. bisa jadi Tapi dia ikut, bisa jadi dari idol juga. Bener juga. Gagal di idol. Iya, Bieman bisa Ikut stand up, Bieman, bisa. Bieman, bisa. Anjing stand up Bieman comedy. lagi. Big Brother. Big Brother. Bisa aja, bisa. Iya, Kan iya. banyak Cinta aja. Luna pernah ikut tuh. Big Brother? Bieman. Oh, Bieman. Oh iya. Iya. Sebagai Lucinta atau sebagai Bieman Sunardi? tuh yang bencong kan? Iya. Pernah ikut dulu. Berarti dia Jadi nggak lolos peserta. dong. Nggak menang. Bukan nggak lolos, pilihannya dua, antara nggak lolos atau programnya nggak berhasil. Itu doang pilihannya. Iya. Tapi nggak, maksud gue itu setelah lo suci. Setelah. Berarti lo udah di komunitas Bekasi sebelum suci 5. Gue itu komunitas Bekasi itu 2012. Anjir, awal dong. Enggak. Komunitas stand up Bekasi itu berdiri November 2011. Gua gak masuk ke stand up Bekasi kalau nggak salah Januari. Oh, Januari 2012 2012-nya. Pertama kali open mic ya. gitu. Pertama Nah, kali latihan. Nah ini cemiu nih ya, kalau yang gue denger si ceritanya founder di Comedy Cafe itu ya. Iya, iya. Itu kan 2011 kan? Bang? 2011 Berarti Juni. Berarti lumayan ini ya, Bekasi lumayan tua gitu maksudnya Bekasi tua. komunitasnya. Komunitas awal-awal stand up Indo berdiri itu ini kalau gua nggak salah ya, Samarinda, Solo, Surabaya, Bekasi, Timbuktu. Enggak ada jauh banget. Zimbabwe, Oh iya. Gabon, Burkina Faso, sama Sierra Leone. sama ini Menceng. Ada dekat bandara Menceng, daerahnya Menceng. Oh, dekat Rawa Bokor. Iya. Itu aspalnya gini emang ya? Iya benar. Itu Titik-titik mencong, gitu aja Mas. ya. Itu mencong, beda lagi. Iya. Oh, jadi lumayan. Makanya Termasuk lumayan. awal-awal sih kalau gua nggak Termasuk salah ingat urutannya. Dan itu komunitas kan pasti mulainya dari kecil banget itu. Dari kecil. Nama-nama Dari besar yang 4x4. sekarang ada. Rumah ini. Kecil banget. Apa bahasanya rumah begitu? Penontonnya 2, udah gini. Gue dulu Bang. Itu jatuhnya fitting room Uniqlo ya. Kali Iya empat. bener. Kecil. Berarti enggak kalau sekarang kayak Bekasi itu kan Bang Awe dari Bekasi. Awe. Awal-awal Bekasi itu Awe, Aji sama Dodo Harahap. Oh. Dodo Harahap itu penyiar. Sampai sekarang. Iya di Boleh disebut kompetitor. Apa? kompetitor apa dulu nih? Sabun. Radio. Oh, radio. Bukan radio. Eh. Dia tuh kalau nggak salah ya apa sih motion.
Oh, Kalau nggak salah ya? Iya, El Gangga. Motion dibilang Elga. Anjing. Kan dibilang motion. Sorry. El Gangga mah info lalu lintas. Nggak kebaca, kecil banget. Kecil banget tulisannya. Malah baca gue. Ini udah season 3 Ce, lo gak mau beli kanvas nih minimal. Kalau nggak bisa. mau beli kanvas di sini taruh teropong. Minimal. Tapi lucu minimal. juga. Pakai teropong men jadinya. Kalau mau Binokular. Iya. Binokular. Kalau mau Oh, dulu ngintip- baru segitu 24. Iya awalnya tuh 3 itu Dodo, Ajis, Awe. Abis itu barulah generasi keduanya gua, Areno Prianus, Hernawan Yoga. Iya. Siapa lagi? Bintang BT. Bintang BT. Itulah. Iya. Gue karena kita kan pernah dulu waktu gue kan dulu sama Rifki juga podcast bang. Iya. Tapi Dulu home kapan? production Kan dulu. baru podcast. 97 reformasi. Itu namanya sandiwara radio kalau tahun segitu. Orari. Orari bokap gua main lagi. Break-breakan. Orari. Jadi waktu kita tuh sempat ikut kopdar kan. Oh iya di Nah, dulu, Bang. Situ Kuningan. Anjing Kemang. Rasuna geblek, Rasuna sebelah kiri sebelum Pertamina. Oh iya. Iya situ. Nah maksudnya dulu komunitas itu tuh dulu isinya memang sisa podcast home production juga. Ya. Kiblatnya, imam besarnya itu Bang Adri. Adriano Kolbi. Adriano Kolbi. Awal minggu. Karena kan Pam. dia awal minggu pertama kali Iya sih, podcast benar Indo sih. yang masuk ke Apple Podcast dulu kan platform nggak banyak. Iya. Jadi dia yang ya kita di situ lumayan ada materinya juga. Iya. Dia termasuk yang emang awal-awal juga sih. Bang Adri itu mana Bang? Jaksel ya? Ya, Kayaknya dari bentuknya nggak Jaksel. berkomunitas aja. Oh. Maksudnya nggak ikut komunitas regional ya. Dari pakai laptop. Gitu dong. Iya. Oke. Tapi Gitu. sebelum ke situ gue mau nanya dulu. Awalnya lo bisa terpapar Januari 2012 tadi. Iya, kalau Lo nggak bisa- salah ya. Lo bisa tahu bahwa oke di sini ada komunitas stand up komedi. Lo taunya tuh dari mana? Gua tuh kalau nggak salah, gua tuh pertama nonton Suci 1. Oke. Suci 1 ya 2011 di Kompas TV. Wireless ya? Menang. Juara satunya Rian Oh, Rian Ariandi. Oh, ya, Rian Ernest Ariandi. tuh juara 3. Kok Rian? Gue mau bilang Riana Ernest aja. Gua bilang Rian Jombang. Itu kan caleg. Kenapa Rian Jombang ikut stand up? Dimakan penontonnya. Ya terus Bang. Nonton itu Suci terus 1. iya Suci 1 di Kompas TV lah ya. Terus ya udah pada saat itu kan eranya masih Twitter kan. Penyebaran informasi Betul. kan Twitter. Oke. Udah bikin Twitter terus follow Panji, follow Radit, follow Ernest dan segala macam. Terus di akhir tahun kalau nggak salah ngeliat lah tuh Panji nge-tweet, "Oh, ada komunitas nih stand up Bekasi." Oke. Barulah gua akhirnya Bekasi di mana? Gue cari dah, ternyata di Kalimalang. Awalnya tuh Coffee Toffee Kalimalang. Oh, Coffee Toffee. Tahu gue Coffee depan Toffee lapangan Kalimalang. basket kecil itu kan. Lampiri. Kok lapangan Lampi- basket? Lampiri. Nggak ada Burger lapangan and basket. Grill. Burger and Grill. Persis. Burger and Grill. Burger and Grill kan tuh perempatannya dia sebelum arah ke Cawang. betul. Situ. Tahu emang betul-betul aja. Burger and Grill. Burger and Grillnya tahu. Burger and Grill tahu. Tutup, Digusur dah, memori gue hilang. Iya, udah tutup. Oh, Tahu, iya, tahu. benar. Burger and Grill udah tutup. Tapi gue Udah tahu tutup. titiknya di mana. Ya Itu di situ lah kurang lebih lah. Itu tadi Oke. Cece bilang apa? Gue udah gak kelihatan. Oh ini men awal merancang materi lo bang. Lo Nah, memilih kalau materi- anak stand up itu di generasi gua awal-awal tuh di angkatan gua biasanya, sampai sekarang sih, materi stand up itu biasanya hal-hal yang deket Oke, dekat-dekat sama kita. daily life lah, hari-hari. Iya, ya. maksudnya yang paling personal gitu. Kalau gua sendiri pada saat itu punya set utuh 5 menit untuk gua pakai nyari duit, untuk gua pakai manggung di mana-mana. Itu ngomongin kehidupan kampus gue. Oke. Oh, waktu di awal ya? Waktu di awal-awal. Karena lu Ngomongin- masih kuliah waktu itu Bang ya? Waktu itu kuliah. Ah, oke. Dan kalau boleh disebut kuliah gue itu BSI dulu. Oh, BSI oke. Jatuharingin Bang? BSI Salemba gua. Anjing, karena gue punya teman rumahnya di BSI Jatuharingin. Ini gue cerita dikit Bang ya. Iya, Dia nggak rumahnya di belakang BSI Jatuharingin. BSI waktu itu mau nerbangin balon Bang promosi. Oh. Dia main tali-tali pas terbang, dia ke bawah. Dia ke bawah. Serius Oh, lu? iya, Sekolah temen gue kayak juga, gini. temen gue juga. Gue mau ikut. Gue Iya. temen gue juga. Iya, sorry. Masuk- Dia ke bawah. Ke bawah. Pas masuk ke sekolah gini kayak Gundam anjir Iya, jalannya. tangannya patah. Serius. Serius, Dia beneran, ke bawah beneran. balon terus Iya. jatuh. Jatuh. Iya, balon BSI Dia yang- lepas gitu. Oh, tapi ya udah berak gitu. Cuma gak ada yang mau nangkep, kocak juga balon orangnya. itu balon yang gede. Main lepas aja. Balon promosi. Iya, yang di gede jalan itu raya kan. BSI. Yang kotak gitu Iya, kan, yang pas kotak. nerbangin. Ada kali Bang di kampus lu juga kan? Harus Balon ada. BSI itu. Iya, pas mau nerbangin dia di bawah megang talinya gitu. Ikut terbang, Bro. Kagak dilepas sama dia. Oh, udah mungkin panik kali. Iya. Cepet gitu kan udah tinggi baru Apa dia dilepas. ini inget film Up kali? Bisa jadi. Kayaknya lebih ke belum keluar. Waktu itu belum keluar kayaknya. Saya ingat gue keluarganya bilang lepas terus kan dia jatuh blak gitu. Nah kalau gue jadi dia gue marah. Lu nyuruh lepas gak ada yang nangkep lu anjing. Iya. Jadi dia jadi jatuh. Itu masih SD waktu itu. Si Mike cewek. SD. Padahal kalau masih di atas kan BSI pasti dapat spotlight banget Yes, tuh. Iya, dan benar. mungkin Wih, dia sudah promonya pakai anak Benar. kecil. Iya, benar. Bermimpilah setinggi-tingginya kayak adik ini ya, gitu. udah kurus. Bang, tapi gosip-gosipnya BSI dapat laptop ya, Bang? Hah? Enggak ya?
Mahasiswanya dapat laptop enggak ya? Gue nggak tahu ya. Tapi di angkatan gue dapetnya flash disk doang. Jadi materi lah, itu ya. jadi materi nggak? Ya, ya kurang lebih kayak gitu lah. Iya, Maksudnya, iya. kenapa jadi materi? Karena pada saat itu dengan wajah Cina seperti ini, yang mana harusnya kan di BINUS. Betul. Kenapa gue di BSI gitu? Iya, Jadi iya, itu iya. yang gue bahas. Oh, itu bukan crowd BSI ya? Ah? Chinese tuh bukan crowdnya mahasiswa Jarang nggak sih BSI, nggak BSI? ya? Lu pernah lihat nggak gue tanya Cina di BSI? Iya Nggak lagi. pernah sih, Bang. Lu kan rumah lu Jatiwaringin, Iya. deket sama BSI. Oh, iya. Lu Iya. nongkrongin aja lu lihat, man ada nggak yang Cina? Iya, iya. Wah, kalau Jatiwaringin emang tribe sendiri, Bang, dia. Iya sih, bener sih. Isinya Suku, memang suku bener Jatiwaringin sih. ada sukunya sendiri, suku Kalau Jatiwaringin. orang Jatiwaringin itu kalau dibilang masyarakat Jatiwaringin, Nah. kalau satu oknum. Iya, iya. Soalnya suka ada aja kejadian. Iya, iya, iya. Gitu. Oh, Tapi lo di Salemba pun lo apa ya ibaratnya minoritas. minoritas. Oh, Seingat shit. gue ya, temen gue sekelas Kehitung lah, Gak ada lagi, Masalahnya susah banget pak. Lu kuliah Alhamdulillah. satu kelas berapa mahasiswanya? 20 something. Lu kuliah kuliah. satu kelas berapa Oh, mahasiswa? gue sampai gocap, Bang. Hampir gocap. Iya. Menurut lu udah banyak kan? Banyak. Gua di BSI dulu satu kelas 100. Cuir. Anjing. Oh berarti yang modelnya kursinya ke atas-atas gitu ya? Enggak, datar ke belakang. Makin belakang makin gak kelihatan. Makanya. Kapan yang kursi kata satu fore? Enggak lu tahu. 7 hari kopi tuh. Yang ke atas atas itu ini wasit badminton. Ada yang duduk di anak tangga. Dia duduk di anak tangga 3 gitu. Mahasiswanya tinggi-tinggi kursinya gitu. Kayak orang pulang kantor main Di gua tuh badminton. banyak banget dan nggak ada yang Cina lagi seingat gue ya. Oh, Gitu dan akhirnya yang gue bahas ya itu kontradiktif antara kampus dengan ras. Maksudnya kalau lu Cina di BINUS ya udah biasa, Yeah, tapi yeah. ketika lu Cina tapi di BSI, nah itu yang gue bahas tuh itu. Iya. Mungkin jatuhnya kayak orang Cina kuliah di Al Azhar Kairo gitu kali ya kan nyebreng banget. Benar, Betul. Iya, benar, kurang benar. lebih, kurang lebih. Sama kayak konten kantor lo yang kemarin lo cerita. Apa? Yang bakmi. Oh iya, benar. Bakmi. Jadi gue disuruh ada satu event bakmi. Di mana? Event bakmi Cina di mana tuh? Blok gue? M? Iya, di Blok M event bakmi Cina. Wah, ini oke gue butuh Kayak orang festival yang, bakmi gitu. yang menggambarkan untuk pemakan bakmi. Event bakmi Cina acaranya di Blok M yang makan gue orang Pakistan. nyambung. Yang disuruh tuh gue. Oh, ini cocok nih gitu. Karena Bakminya rasa kebuli kali. anjing akulturasi. Iya bisa jadi. Nah kurang lebih Akulturasi. kontradiktif aja. Jadi Oh. pembahasannya dari situ awal mulanya. Nah, begitu lo lulus, Bang, kan nggak mungkin lo pakai materi yang sama Kata juga. siapa lulus? Itu juga harus Tanya kita dulu dong, ya. lulus Hati-hati. nggak? Bener juga. Nuduh. Hati-hati. Maaf anjing, Gak gue terima nih gue Iya, dibilang iya, lulus. gue udah telat, salah ngomong lagi. Hati-hati. Jadi gue kuliah kan kalau nggak salah gue 2010. Ambil apaan, Bang? Ngambil manajemen informatika Jurusan jurusan. iya, Roy Suryo. Jurusannya Itu pakar telematika. telematika. Beda? Bener. Tapi memang diajarin Emang kayak gitu ya? menilai bokep asli apa enggak kok. Dilihat dari lekukan titiknya katanya ya. Iya, kalau AI biasanya nggak Iya, real. iya. Belum AI kali zaman Roy Belum Suryo ada. mah. Belum Bro, ada. Belum. Itu Ya, pokoknya gue kuliah itu 3 semester terus ketemu stand up. Oh. Dapat duit. Lupa. Apa itu pendidikan? Oh, Karena memang awalnya lumayan. nggak pengen kuliah. Oke. Awalnya pengen kerja aja langsung. Terus orang tua bilang selama orang tua masih ada bisa biayain kuliah deh. Terserah di mana pilih. Iya, iya. Karena gua tahu nggak akan serius. Ya udah di BSI aja BSI lah. aja. Gitu. Iya. Kayaknya Pas mah lagi sama jargonnya ya udah di BSI BSI aja. aja. Iya. Emang di endorse Bang enggak ya? enggak belum. Emang pas. Belum. Terus kan tapi kan biar gimana pun lo keluar kan akhirnya Iya, dari akhirnya- lingkungan mahasiswa. akhirnya keluar. Berarti dari situ enggak. keresahannya ngambilnya dari mana, Bang? Abis itu geser udah nggak ngebahas BSI lagi. Abis itu ngomongin anak motor udah. Oh, Abis Oh, itu geser ke motor. personanya berubah. Waktu lo di BSI lo udah main motor ya? Berarti? Belum sebenarnya. Oh. Belum yang custom. Gue mulai main custom motor itu 2013-an. 2013 akhir. Tapi lo beneran suka ya, Bang? Kalau dari 2013 sampai sekarang masih main motor berarti emang Ya fake lah gua. anjing. jelas. Ya jelas suka dong orang dari lama. Udah 11 tahun Masa? ya. Tapi gue tertarik sama tadi lo bilang di saat kuliah lo ketemu stand up, lo dapet duit. Iya. Udahlah gitu udah mendingan gue nyari duit. Lo inget honor pertama lo nggak? Fee pertama lo 500.000 500.000 di tahun 2012. Oh, oke banget gak sih? Itu ini apa stand up? Stand up 15 menit di ini Mega Bekasi, tahu Mega Oh, Bekasi? Giant. Giant Bekasi, ya. Dulu bikin acara tuh stand up Bekasi kerja sama sama mallnya tiap hari Senin kalau nggak salah. Oh, oke. Udah dibayar juga tuh anak-anak stand up Bekasi di situ. Dibayar. Oh, seru juga. Kita yang bikin, Tapi kita yang kayaknya bayar. duit pertama gue kayaknya bukan dari panggung berbayar apa lomba ya?
Oh, panggung berbayar bener. Oke, Gopay. Lomba bangun panggung berbayar. Enggak dong. Bukan lomba bangun Enggak panggung. dong. Logistik. Panggungnya jadi banyak dong. Anak art. Anak art. Iya, iya. Vendor, anak vendor. Tapi mungkin di komunitas lain pun secara stand up se-Indonesia gitu ya. Gitu kali ya Bang ya cara mereka nyari panggungnya akhirnya Pada kerjasama. saat itu. Oh. Soalnya makin kesini panggung ya begitu stand up udah termasyarakat gitu ya, maksudnya udah menyebar. Ya opsi panggungnya jauh lebih banyak. Ya. Lebih banyak perusahaan, lebih banyak korporat yang berani bikin acara stand up gitu. Ngundang komik-komik, bikin panggung berbayar, bikin lomba gitu. Iya, Dulu iya. mah lomba susah. Iya, kompetisi susah. Susah. jarang ya. Jarang. Lomba stand up ya. Ya, Lomba ya. kicau banyak. Banyak. Lomba stand up jarang. Gantangan tuh. Kicau mania banyak. Ada yang nilai gini. Dinilai ya. Gue gak ngerti itu aspeknya apa. Kayaknya disuruh nyanyi I Can Smile Without You bisa gak burung lovebird. Oh, ini pertanyaan yang sering ditanyakan nih kepada Sama siapa? komika-komika. Kalau gue denger podcast, Oke. panggung tersulit. Yang buat lo anjing nih audiens nggak kena lagi beat gue Panggung ini. tersulit itu pengalaman pribadi Iya, atau? iya. Jadi pada era gue lupa tahunnya berapa. Ada pekerjaan lah stand up Bekasi di hire oleh sebuah brand. Ini gue nggak usah sebut Ya. brandnya. Pokoknya brand yang kerjaannya tuh suka bikin booth. Dosa. Aduh, gue nggak tahu kalau dosa ya. Ada brand bikin Pokoknya dosa. bikin booth di pinggir jalan, suka bagi-bagi sampel produk lah. Oke, F&B lah ya, F&B. Bukan. Oke, bukan Udah, F&B berarti. pokoknya ada lah. Ya, ya, Brand kerjasama. Mereka bikin panggung di mana gitu. Nah, masalahnya stand up itu untuk bikin acara stand up itu tidak bisa di sembarang tempat kayak musik. Ya. Maksudnya musik tuh lu dimanapun ya udah orang bisa Oh, nikmatin gitu. deng joget Ya, apalah. ya. Stand up tuh agak belagu. Butuh tempat yang tertutup. Tertutup. Iyalah. Orang tuh butuh fokus Iya. gitu. Biasanya di Safonita musola ya. Enggak dong, enggak Tutup dong. hordeng. Iya, Iya, tapi itu kan memang. fokusnya ibadah. Iya, beda ya, nggak boleh jangan dong. boleh. Tapi memang mungkin karena yang menikmatinya pun segmented nggak sih? Iya, Iya, Bisa itu dibilang. juga pada saat itu. Kayak- Nah. Dapatlah pekerjaan, panggungnya di pinggir jalan. Anjing. Di mana nih? Jalan mana nih? Jalan Raya Bekasi. Jalan Raya Bekasi. Kalau gua waktu jadi ini tiap anak stand up Bekasi itu dapat jatahnya masing-masing. Oke. Kalau gua sih waktu itu masih cukup aman. Jadi mereka bikin acara di sekolah. Oke, sekolahan. Heeh. Materinya terbatas banget nggak sih? Lo nggak bisa terlalu. Iya, ini. udah di sekolahan masih aman tuh di lapangan walaupun ya susah outdoor tuh susah lah. Oke. Lu tau Bintang BT kan? Ya. Dia tuh di Cikunir. Lampu Oke. merah. Iya, Cikunir. Lampu merah yang di ini abis terowongan kalau lu dari Galaksi masuk ke dalam, Iya, yang tahu puter gua. balik ke bawah tuh. Iya, iya, iya. Pokoknya Iya. masuk daerah situ dah. Iya, Anjing, iya, itu iya, nggak iya. bener banget Pokoknya itu. di lampu merah, nih di pinggir jalan, Iya. nih. Lampu merah, motor, mobil pada berhenti. Iya. Bintang harus stand up Anjing. di lampu merah. Siapa Bang yang nonton? Ya orang Ya itu lewat. orang yang lagi lewat. Enggak, Mas- bukan, maksudnya nggak ada orang yang emang dedicated buat nonton selain orang umum. Nggak ada karena mungkin di bayangan IO-nya stand up tuh seperti musik. Oh, Lu bisa bisa dinikmati. genjreng, Iya, iya, orang, iya. Orang menikmati. bisa nikmatin aja walaupun Iya, iya. sekilas. Kan Stand ada- up lampu merah kan Mana Iya, bisa? iya. Orang datang beatnya udah mau separuh kelar. Betul. Nggak dapet nggak? Iya. begitu punchline lampu hijau. Iya, iya. Udah jalan. Udah jalan. Udah Nggak jalan, ada, bener udah- juga. Ah, Ya, lucunya, bener lucunya juga. apa nih? Nggak ya, akhirnya muter balik kan. Bang, saya belum Macet. denger punchline-nya, Bang. Akhirnya ada motor yang muter-muter. Enggak, yang bahaya ini udah 3 baris nih begini. Yang belakang pasti mikirnya udah bukan stand up, kecelakaan. Apa nih rame-rame? Udah mulai. Saya saudaranya. Bener. Iya, iya. Itu maksudnya itu udah kayak nggak gitu-gitu ideal tuh sulit. Anjing. Panggung outdoor tuh selalu sulit. Kayak Iya outdoor ya. Karena ya itu tadi lah. Lo nggak tahu audience lo bisa nikmatin apa enggak, bisa kelar satu beat apa enggak, dan lain Betul. sebagainya. Iya. Betul. Katanya juga corporate itu sebenarnya gig Corporate yang sulit. paling challenging ya. Corporate sulit. Karena harus Sebenarnya baca- stand up itu idealnya adalah orang yang datang emang mau nonton, bukan yang disuguhkan. Betul, Ya. betul. Bukannya kayak ini ada stand up loh gitu. Iya. Dan burdennya di komik kan juga lebih gede ya kalau Iya. orangnya nggak di Iya. Itu yang gue bayar bilang tiket. bukan kayak musik, Iya, agak beda iya, gitu. iya. Ih, Oke. ini juga ya, Ya, tricky juga. challenging bro, karena kan Susah, bahkan lebih ya lo nggak bisa melampiaskan materi-materi lo ke orang-orang ini ternyata gaya bercandanya nggak cocok. Iya, Kok misalnya lo begini? abis stand up di synchronize tuh isinya anak muda semua. Iya. Wah, pecah. Terus lu malamnya ke perusahaan yang isi bapak-bapak yang Iya, lu nggak kelihatan. repot kan. Bas gitu. Oh, gathering majalah Tempo. Oh, repot bener. yang berantakannya. Men, sebutan atau julukan kuda hitam. Itu Si dari jago merah. mana? Itu udah enggak, itu api kebakaran, itu kebakaran. Nah, maksudnya sebutan kuda hitam apa nih? Enggak tahu tuh, gue baca dari Ale. Gue juga nggak tahu Gua apa baca dari maksudnya. Ale. Kuda hitam tuh apa Sebutan sih kuda hitam maksudnya? tuh apa? Gue tahu Nah, Oh, kalau di kompetisi.
kuda hitam tuh kayak ini loh, kayak orang yang tidak dijagokan. Iya. Oh, begitu. underdog. Siapa bang yang ngasih label itu waktu itu? Juri? Nggak tahu Nggak gua. ada. Siapa Le? Gue sih nggak tahu sih. Ini underdog kali, underdog. Iya kayak gitu maksudnya. Oke. Gua di kompetisi Suci 5 itu bukan orang yang sangat menonjol. Maksudnya Oke. kan ada yang begitu masuk langsung Iya, jadi iya. highlight. Meledak orangnya. Ada Enggak. meledak penampilannya, ada yang meledak bener-bener meledak. Tidak lucu. Ada. Iya. Ada bener-bener meledak. Oh, sangkatannya sama siapa waktu itu yang pecah lah? Suci 5 Regen. Oh, oke. Regen pun di awal-awal kompetisi itu tidak segitunya. Oke. Sambil jalan ya, berkembang ya. Iya, akhirnya ya gitu. Nah, gua itu bukan tipe orang yang bukan tipikal yang dijagokan, tapi panjang aja gua. Tapi masih bertahan, bertahan sampai akhirnya gua keluar di 6 besar. Keren. Gitu doang. Angkatan lu tuh yang menang Regen ya? Oh, Regen juara 1, juara 2-nya Rahmat, juara 3-nya Frimawan. Oh, iya, Indra. Juara 4-nya Dani Aditya. Tahu Dani Oh, Aditya yang pakai kursi roda? iya. Profesor X. Iya, iya. Charles Xavier. Iya, Charles Profesor X. Xavier. Tahu. Waktu Suci dia udah pakai kursi roda ya bang? Udah pakai kursi roda. Dari kecil dia, men. Oh iya. Dari kecil benar. Dari kecil gua enggak tahu pakai kursi roda, tapi dari kecil cacat. Iya, benar. Kursi rodanya belum tentu dong. Kursi rodanya belum Nggak tahu tentu. troli Superindo. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cerita hidup orang Nggak ada kan. yang tahu. Udah gitu ditaruh di rak lagi. Salah, lupa. Sirupnya dimasukin. Mending ya. kalau kadang kebawa ke parkiran, bro. Kalau Ditinggal. Iya. Ditinggal nggak dimasukin. Itulah kalau dia kompetisi lah. Tapi kalau misalkan, nah ini gue pertanyaan pribadi ini penasaran gue. Ya. Pengetahuan baru gue juga, ternyata banyak juga komika yang memang mungkin pernah audisi Suci di Kompas. Abis itu dia stand up gitu ya. Dia dapat gig off air juga. Iya, Tiba-tiba dia ikut lagi yang di Indosiar itu Suca. ya bang. Suca. Uh-uh. Nah itu biasanya alasannya apa bang? Maksudnya kebanyakan kalau lo nongkrong sama anak-anak, Ya. gue ikut Suca lagi ya gitu. Itu kenapa biasanya? Kalau ikut kompetisi lain ya mungkin emang nyari panggung aja. Nyari panggung Maksudnya, lagi. Pada saat itu kan ya kita mau nyari nama ya TV lah. Iya. Gitu. Karena pada saat itu kan stand up belum yang industri banget kayak sekarang lah. Stand up industri banget itu ya di era-era Marcel lah. Iya, awalnya tuh dia lumayan. abis Uus tuh lama Marcel, barulah akhirnya Kiki, Rigen Iya, dan iya, sebagainya. iya. Akhirnya udah stand up udah jadi bagian dari industri. Iya. Betul. Hiburan. Tapi pada saat itu ya kita kalau mau nyari nama ya mesti masuk TV. Iya. Ya Kompas lah, ya Metro TV dulu ada. Ya Suca. Jadi goalsnya stand up untuk berkarir ya harus masuk TV dulu Iya. pada saat itu. Iya. Jadi ya alasannya pasti lebih ke itu sih. Ada juga yang menyerah. Maksudnya ada yang kayaknya memang gue bukan Bukan di sini. lah. Iya kayaknya emang gue spesialis off air aja deh. Susah soalnya. Soalnya Beda banget tipe tuh. materinya tuh gue bukan yang ramah tayangan on Oh, air iya. kan. Ada yang kalau ya biasa orang kasar, lucu karena Iya. kasar, tapi begitu disuruh lembut-lembutin Jadi nggak dapet ya? bukan dia gitu. Iya. Gue pernah nonton Bang Radit offer. Beda banget. Beda banget kan? Beda banget. Ada orang yang bisa bagi dua, on air bisa, off air bisa, ada yang udah gue off air. Emang nggak Iya, bisa. iya. Nah kalau lu pribadi bang, lu apa nyaman Semua stand dua-duanya? up komedian, semua stand up komedian Suka pasti akan lebih lebih suka sukanya off off air. air. Off air lah ya. Nggak ada batasan. Berarti Dan penonton datang karena mau nonton kita. off air. Pasti. Iya. Lo pernah ngerasain ada kayak heckler gitu nggak sih? Gue kan kalau ngeliat di TikTok itu Ada. suka yang kayak Anjing ya? nggak- Anjing bu- yang itu herder. Oh, anjing. Kayak nggak- Heckler itu loh yang buat klip kertas itu truk. Hector. Eigner apa Eigner? Hah? Eigner. Merek anjir. Bukan, beda lagi. Apa? Eigner parfum kan? Ah iya itu. Lo pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nggak lucu lo apa segala macem yang kayak gitu heckler. Kalau nggak lucu lu sih kayaknya enggak, belum pernah sih, tapi di heckling ya disaut-sautin, diceletuk-celetukin Anjing. kayak si penontonnya tuh ingin berpartisipasi pernah. iya. Ganggu juga. Pilihannya adalah kalau nggak didiemin, lo ladenin. ladenin. Iya. Tapi kayaknya sekarang jadi segmen tersendiri ya bang ya. Ada, gue lihat tuh Bang Panji apa ya? Iya. Ada satu stage yang emang session Iya. live hari itu tuh hecklingnya ngeladenin heckling maksud gua. bikin acara itu Panji emang ke Amerika-Amerikaan gitu. Iya. Dia tuh membawa apa yang ada di Amerika, Bawa ke sini. dicoba di sini di Iya. markas Comika itu bikin namanya Iya. heckle tackle. Oh. Jadi emang ya sebenarnya itu bagian dari komiknya juga sih, stand up comedian. Bagaimana cara melatih dirinya menghadapi Ya, counter heckling, kan, Itu kan berarti main spontanitas Ya. gitu. Kita belum belajar ngomong kan sense. lu? Enggak ui. Ya kan kayak Jimmy Carr kan, Jimmy Carr juga gayanya kayak gitu. Jimmy Carr kan dia Jimmy emang Carr. ngeladenin penontonnya, Main- nonton iya. katain Dan balik. kasar. Iya, Jimmy iya, Carr tuh kasar tipikalnya gila. kasar. Bang, tapi yang gue nggak pernah dengar ceritanya adalah stand up komedi di Indonesia tuh kan lumayan masif ya.
komunitas juga jalan. Iya. Akhirnya masuk ke industri segala macam. Gue tuh belum pernah dengar cerita kalau hubungan kalian sama stand up, nggak usah jauh-jauh di negeri tetangga aja itu, stand up Malaysia gitu misalnya, itu gimana sih bang? Kalau Apa ada tukar, pernah ada apa tukar? justru gini, panggung. di Malaysia itu stand up berbahasa Melayu itu justru baru. Oh, bahasa Inggris justru. Bahasa Inggris dulu tentu Oke. saja. Iya, iya, iya. Jadi stand up bahasa Melayu mereka kiblatnya adalah stand up Indonesia. Oh. Ada beberapa kali stand up anak-anak stand up Malaysia main ke Indonesia, beneran datang nyobain ke open mic kita, terus ya komik-komik kita juga ada yang stand up di Malaysia dengan bahasa Melayu. Works bahasa nggak tuh pada saat Malaysia kesini karena kan ada perbedaan Iya, ya. sulit sih memang. Pastilah ya. Karena kan Malaysia truly Asia ya. Iya Malaysia benar. tuh Malaysia. Dia kan kayak jom lah, ya apa lah gitu-gitu Iya, kan jadinya iya, takutnya betul. nggak dapet Betul. ke audiensnya. Betul. Ya. Itu contohnya. Itu. Upin-ipin. Itu by the way kan bang, lu kan sekarang setelah gue mengecek konten-konten lo kan sekarang lo motoran Iya, banget. lebih banyak motoran Lebih banyak lah. motoran. Heeh. Nah lu pernah gak bang getok kepala lele bang? Ngapain? Buat Kayaknya jalan nggak yang nyambung itu. deh. Nggak nyambung. Kalau hubungannya, getok nggak ada getok pala hubungannya. busi pernah. Nah, Pernah. Agak kerenggangan tuh, apinya kecil. Iya, dia. nggak nyala Nggak, pengapiannya. Bang, tapi otomotif itu kan sebenarnya ya beda lah dari vlog lo yang Iya, yang sama dulu ya, nongkrong itu dulu. segala macam. Kenapa maksudnya akhirnya pertimbangannya gue fokusin aja lah gitu ke motor, padahal kan sebenarnya dulu gue lihat lo Iya. juga sebenarnya motoran. Iya. Even lo ngelipet ke bukbernya anak stand up Iya, juga kan lo ada motorannya motornya dulu. dulu, betul. Kenapa akhirnya lo pilih buat fokus aja deh gue ke motovlog gitu? Karena setelah sekian lama itu akhirnya orang udah mulai pada melek YouTube. Jadi anak-anak tuh sudah mulai. Jadi kontennya tuh jadi nggak eksklusif lagi juga menurut gua. iya. Udah banyak yang bisa Bener. merekam gitu. Udah nggak buat ngintip karena semua Iya, udah karena bikin semua lobang udah merekam masing-masing. kontennya cuma dari POV masing-masing aja. Jadi Iya, ya udahlah gua apa ya yang buat biar emang gue suka aja. Akhirnya Iya. udah masuk ke motor aja kalau dari konten. Terlepas dari memang gue suka motoran Iya, iya, dari iya, dulu iya, iya. gitu. Dan apa namanya dari konten motor lo itu juga sudah menghasilkan ya bang? sekarang sudah. Keren. Dan produk Lumayan lah 5.000. Wih, tapi- lumayan. tapi Kecil sih, tapi mah nggak bisa hidup. disyukurin aja dulu. Iya. dong. Siapa yang mau ngasih 5.000? Iya, kan dikumpulin sedikit-sedikit lama-lama kepake kan. Iya. Nggak jadi bukit. Nggak jadi Enggak, bukit. kepake juga. pasti. Enggak. Tapi dari konten motor brand otomotif masuk bang? Apa brandnya nggak apa mencar-mencar random? Ya, ada yang berhubungan dengan otomotif ada. Brembo, tiba-tiba Brembo masuk. Senggol dong. Itu yang bule itu ya? Iya. Yang naik Brembo. Minimal ya? Brembo nih, Bos. Ya parts-parts gitu kan pasti Part-part ada. ada lah. Ini dikerjain sama bapak ini. Termasuk salah satunya. Karena tadi masuk kan lo pas masuk sini liat motornya setelan Bose Zo. Wah, lu belum denger pada saat motornya dinyalain, men. Kenapa emang? Ngomong bahasa Jepang, oh nih cang gitu-gitu. Sumpah, apa sih Oh, ngomongnya Sundere, apa sih? tetap Ngomongnya- Sundere. iya, Tetap Sundere, ngomongnya- tetap. Ngomongnya apa sih? Ohio. Oh, Ohio. Ohio Onichan Tuh. gitu. Ohio nih cang. gitu. Wibu, saya wibu sebenarnya. Dari knalpot bang? Kok Enggak dari dong, knalpot? enggak Dari dong. mulut gue sendiri. Tadi sebenarnya gitu. Oh ini Oh, nih cang di sini gue. Iya iya iya. Ohio nih Tapi beneran bunyi. Bunyi beneran. Nanti beneran, abis ini, beneran. abis ini. Iya, iya. Sekarang, ayo Nggak sekarang. usah, Jangan, jangan. jangan. Shooting. Kameranya nggak nyampe Lagi ke sono. shooting, lagi Drone, shooting. mau drone, ada drone. Lagi shooting. Mau nyalain motor. Lagi shooting. Oh gitu. Iya, iya beneran. Anjir, Terus ini jok baru belakangnya tadi senderan kan ada senderan. Iya, iya. Pas dinyalain itu nyala tulisan Jepang, Bro, di Iya. belakangnya. Tulisannya apa? Alhamdulillah. Enggak, Rabbil alamin. enggak. Itu Bukan. bahasa Arab harusnya. Bahasa Arab. Bisa Apa? sih pakai font Jepang, harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Heeh. Kalau itu apa tulisannya? Itu tulisannya great. Gureto. 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 Oh, nggak ngambil dari mana-mana bang? Ada Dari pas Great mana? Teacher Onizuka. Oh, GTO. GTO. Iya, Keren banget. Onizuka Lu Sensei. tapi memang lu kan juga dikit lumayan di Jepangan ya. Lo masukkan juga ke hobi lo di otomotif ya. Iya, ya itu gua emang suka aja gitu. Kiblat lo apa bang? Lo nggak mau bikin motor jadi kayak Ka'bah. Kalau kiblat tuh Ka'bah. Nggak, itu kita. Nah, Oh, beda, lu. oh, iya, iya, Beda-beda. sorry, sorry, sorry. Kafir. Iya, iya. Kiblat saya bukan itu. Lupa. Ya nggak apa-apa kan emang bener. Nggak apa-apa. Gue pernah Kan menurut kalian saya kafir kan? Betul. Iya, Karena menurut saya secara- juga. Gak apa-apa. Fair-fairan aja kita berdua. Iya, iyalah. Daripada gua- dikatain orang, Nah. Gue pernah numpang berdoa di itu loh bang. Di mana? Di PIK. Kan ada yang patung Dewi Kuan Im gede banget itu. Saya Kristen, Mas. Bukan Buddha. Enggak semua Cina Buddha, Kan Mas. teman-temannya. Enggak semua Cina Buddha. Enggak ya? Ada yang enggak beragama. Tapi enggak Ada. Tapi lu tau gak ada patung Guan Yu, men, di pik. Oh iya. Di Kalau pancoran dipencet PIK. bulat musuh ya dia. Itu dinasti warrior dong. Oh, Itu enggak. dinasti warrior. Ya, anjing lucu banget Ada di lagi. pancoran pik. Karena Guan Yu kan dewa perang. Gue bro. Kuan Im waktu itu. Jadi Yang gede. jadi kalau teman-teman tahu di Pancoran Peak itu ada patung Dewi Kuan Im besar. Yeah. Itu memang sebenarnya monumental aja orang buat di ujung, lu tau gak bang? Enggak lah.
Jadi di situ Dekat pagoda itu kan. dekat pagodanya, Pasti pagodanya masih les. Iya, rasa mentol. Heeh. Ya di ujungnya itu ada potong dua ekonomi gede. Nah, dia itu open aja, lo masukin 5.000 lo boleh ngambil apa tuh namanya? Angpau. Oh, hio. Hionya. Bukan, hio nggak sih? Hio dibakar terus ya udah, berdoa. aja Nah, hio. gue sungkan. Kenapa? Ya karena Lo di nggak situ- Cina? Iya, di Iya, situ iya. teman-teman Chinese lagi pada berdoa. Nah, Iya. gue tapi tiba-tiba ada mbak-mbak Nggak Cina? berhijab. Ah. Gue ikut deh gitu. Iya, iya. Karena gue udah keburu gue bakar nih. Gue nggak mikir mau ngomong apa. Iya. Akhirnya gue baca Al-Fatihah. Akulturasi. Nggak apa-apa. Kulturasi lah ya. Nyampe lah ya. Nggak tahu kalau nyampe mah. Nggak tahu ya. Tapi nggak apa-apa kan namanya Iya, pengalaman. iya. Kan Bener, providernya pengalaman. beda. Cuma kan dapat Gua vibe gua aja. waktu ke Jepang juga pernah berdoa di kuil. Oh. Lu tahu yang biasa kalau di Jepang Iya, ada iya, yang iya. lu apa? Gantung wishes gitu Iya, ya. yang papan ya, doa, ya, lu ya, beli ya. papan doa, terus gantung, terus lu yang bunyiin lonceng, Iya, iya, masukin koin. Gembok gitu, Kayak- gembok. Bukan itu di Perancis. Beda di Oh, Paris. beda. Itu di Korea juga ada, Di Mas. Korea juga ada. Di Korea juga ada. Itu Iya, di iya, kayak terus- Fushimi Inari di Iya, Jepang. iya, Iya, ya kan? Di gua Kyoto. waktu itu kalau nggak salah Meiji Jingu. Oh, Meiji Meiji Jingu. Jingu Shrine Meiji Temple, Jingu. Meiji kuil. Jingu. Bukan. Tapi kan ini kimono nih Jepang juga nggak sih? Iya, Jepang-Jepangan. betul. Kebetulan kan saya emang ini terapis tematik. Oh, yang atasnya ada besi pegangan gini biasanya. Nah, sorry banget. Iya. Sorry banget, terapis tematiknya tematik mbaknya. Ngapain mau dipijit tematik customer-nya. anjing? Salah, Mas, salah. saya mau Indian saudara ini nih gitu. Oh, kirain itu dress code enggak ya? Enggak, Saya mau enggak, kostum bukan. Aztec. Yang dress code, yang Iya, pijit. salah. Kebetulan. Iya, maksudnya Tapi pakai kimono naik motor tuh ada inspirasi juga nggak sih Tokyo Revengers enggak ya? enggak. Nah, kiblat gue tuh bukan Tokyo Revengers. Baru-baru. Itu Kiblat referensi iya, baru. kiblat gue tuh Oh. Great Teacher Onizuka, GTO. GTO. Akira nggak Akira? Motor lo nggak mau dibikin kayak Akira bang? Udah ada. Anjir. Anjing pakai apaan bang? Lu cari aja di Instagram namanya Belly Bell Artworks. Dia tuh gue lupa dia bengkel daerah mana. Basicnya motor listrik. Indo. Enggak di luar negeri. Oh. Di luar negeri. Basicnya motor listrik. Bikin motor replika motor Akira persis banget. Merah gitu Merah. Pak. Oke. Panelnya digital tuh, waduh bagus banget. Waktu gue liat tuh, aduh telat gue harusnya gue bikin ini. Ah, tapi kan di Indo belum ada, Bang. Tetap aja kalau bikin takutnya dipikir nanti jiplak gitu. Iya. Kan dia juga jiplak Akira. Iya sih juga sih sebenarnya sih. Iya, iya. Bos Akhirnya gue juga Akira jiplak. Toriyama lagi. Bukan almarhum. dong, baru meninggal. Almarhum. Akhirnya TV lagi. Aduh, TV Akira. Udah nggak ada merek Udah nggak itu kayaknya. udah nggak Sekarang ada. Kuka, ada Kuka, tau nggak lu? Kuka yang baru. Jelek men, cepet rusak. Nggak usah. Ya udah usah direkomen kalau gitu jelek Sorry, anjing. sorry. Ngapain lo rekomen? Sorry. Punya temen gue cepet rusak anjing ada garisnya gitu. Bang lo kalau motoran paling jauh kemana bang? Udah. Depok, Yang emang Depok. nggak konten. Jauh banget sih. Nggak, Depok. gue nggak tahu nih jauh menurut siapa dulu nih karena bisa jadi menurut gue jauh, menurut orang lain ada yang itu mah deket. Menurut Oke. gua deh. Enggak, gini aja. Jauh memang yang jarak kilometernya paling jauh. Kalau gua ya, ini kalau buat gua ya Ya. paling jauh masih Sabang sih. Waduh, gila. kan cuma ke situ. Bukan. Gua tahu banget arah lu Bukan. toko bahagia. Iya. Situ, Sabang. Bukan Sabang Bukan situ. dong. Iya. Oh, ke Sabang naik motor bang. Sabang Full. Aceh full. Nggak bawa motor kan sekarang ada anak motor yang bawa motor dulu ke Sumatera. pakai truk. Baru mulai. Saya nggak punya duit buat itu. Mahal ya. Mahal, Berapa Pauin. lama tuh perjalanan? Pokoknya total perjalanan gue itu 42 hari sampai pulang ya. Gila. Tapi kan lo nginep, stop, Nginep-nginep, stop, nginep. mampir. Iya. Gila. Tapi gue denger sering ke Jakarta, Purwokerto. Bang. Sabang, sering banget. Apain bang? Biasa punya istri. Enggak bercanda itu. Nggak Bercanda. apa-apa loh, Enggak, Pak, bener memang nggak enggak punya. Enggak. Gue agak bingung sebenarnya punya istri kan nggak aneh ya. Nggak apa-apa. Punya istri di Purwokerto mah ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Iya juga, sih, bener sih. nggak apa-apa juga. Bener sih. Mungkin ada Cina Purwokerto kan kita nggak tahu Iya, juga. Ada iya, sih iya. ada. pasti. Gua jatuh cinta dengan tidak sengaja dengan kota itu di 2018. Beuh, ini. Kenapa bang? Dengan kotanya ya? Dengan kotanya. Nggak tahu kenapa. Dengan wali kotanya bukan ya? Bukan. Aku tuh gak ada yang keban. Kan kotanya guys. Purwokerto Walinya bupati, ada. bupati. Oh, bupati. Oh, iya Bupati. bener. Tapi gue pernah diomelin tuh di Purwokerto. Sama siapa? Waktu itu gue mau naik Gunung Merbabu men. Gue naik kereta sampai Purwokerto. Dari Purwokerto gue naik motor teman gue dari kosan sampai ke Gunung Merbabu. Enggak, Gunung Slamet, sorry. Selamat. Iya, Slamet. Kenapa lu ke Kenapa jadi Merbabu lewat Merbabu? Purwokerto? Langsung aja turun. Gue ke Slamet. Jam 2 pagi gue berhenti tuh. Sido muncul kuning. Iya kan. Set. Pak, anggur ada pak? Di sini tidak jual anggur, tidak ada yang jual anggur. Gue bilang, ya udah nggak usah marah-marah. Anjir. Di sini gratis. Dikasih. Tidak Nggak, jual. Kita tidak jual. Kita tidak Tapi kalau jual. mau gratis, kita punya. Kamu denger di mana itu beli? Enak Nggak aja ada jual. yang itu pasti pungli itu. Itu pasti pungli. Di sini gratis anggur. Anjing bayar anggur buat administratif. Kasih. Pungli Nggak anjing. ada biaya admin. Oh, Keren. tapi kenapa bang? Maksudnya apa fase Iya. yang lo dapatkan dari Purwokerto? Pertama kali gue ke Purwokerto itu gue sebenarnya nemenin Awe itu balik lagi. Ngapain bang Awe?
ngisi acara stand up night di Cilacap. Oke. Anjir. Kan ya dari Purwokerto Cilacap sejam kan, jalan darat lagi. Turun di Purwokerto, stand up di Cilacap, besoknya balik lagi ke Purwokerto. Mainlah di Purwokerto 2 hari sama teman-teman stand up Purwokerto. Dari situ gua ngerasa anjir enak banget nih kotanya. Apalagi pada saat itu ya bener-bener sepi. Kotanya kecil terus sejuk, dingin. Batu Radennya sih ya Purwokertonya juga nggak terlalu panas pada saat itu. Terus gua ngerasa, gue ngomong sama teman gue namanya Ubay, dia anak stand Purwokerto. Gue bilang, "Bay, kayaknya gue akan sering kesini dah. Kota lu enak banget." Bener, abis itu gue ke situ terus. Berapa jam Bang kalau dari Bekasi? Kalau dari Bekasi naik motor, gue awal-awal sih 11 jam. Sekarang udah di 8 jam naik motor ke Purwokerto karena udah apal. Oke, yang apakah speednya meningkat atau Speednya lo meningkat sama udah istirahatnya apal. dikurangin? Iya, sama endurance gue di atas motor udah lebih lama. Nggak kayak dulu gitu. 8 jam dapat Lord of the Rings, Bro. Enggak. Udah Dari 1 sampai Hobbit. Iya, beres. Enggak 12 jam kalau yang extended cut. Iya. 12 jam nyampe Semarang. Tapi gue kebayang sih, dulu gue pernah datang acara nikahan di Purbalingga. Dan itu emang kayak gitu tuh Bang, kurang lebih deskriptif. Iya, Purbalingga kan setengah jam dari Purwokerto. Iya, kotanya sepi, kecil. Semua jadi center pergerakannya orang-orang di kota itu tuh si alun-alun. Betul. Kalau sore. Iya, kayak Jonggol juga gitu. Terus orangnya juga santai, hidupnya tuh kayak nggak yang butuh duit banget gitu. Kayak gimbal. Bukan terlalu santai. Itu terlalu santai. Kalau itu terlalu slow. Bukan. Keren. Dia nggak butuh duit banget. Tapi di sana apaan Bang? Kok mayoritas pekerjaan ya? Petani gitu nggak ya? Ya petani. Ngantor anjir kan ada kantor juga. Ada kantor. Iya, ada Bukalapak kesana juga. Tapi petani sih memang masih banyak sawah. Enaknya itu, udah itu aja. Oke, nggak tahu nih apa yang membuat lo merasakan Purwokerto tuh beda. Karena kan sebenarnya banyak juga kota-kota yang adem, ada sawahnya dan lain sebagainya. Mungkin karena gue ketemunya Purwokerto dulu. Oke. Makanya ketika orang-orang bilang jatuh cinta dengan Jogja, jatuh cinta dengan Bandung, apa. Gue Bandung suka tapi biasa aja. Malah gue ketemunya Purwokerto dulu sebelum Jogja. Jadi ya abis itu kayak gue kenanya di Purwokerto nih. Begitu ke Jogja, mungkin gue nggak dapat vibes Jogja yang dulu orang-orang suka gitu. Yang asri, yang ya makin kesini kan ya wajar lah. Dan dengan kemajuan zaman kan pasti akan lebih rame. Gue denger dari orang Jogjanya juga, Jogja tuh udah berubah juga, udah mulai wisata hiruk pikuk lah, udah mulai maksudnya terlalu... itu bahkan bagian dari kemajuan kan. Lo ada proyeksi apakah akan kayak someday gue akan tinggal di Purwokerto? Memang. Ya? Pasti. Keren. Target gua mungkin 5 tahunan lagi. Gue tidak mau lama-lama di Jakarta. Ya. Pusing Pak. Sumpah kayak Pusing Pak. Semua orang kayaknya cepet, semua orang buru-buru, kayak nggak bisa santai dikit. Kerja. Iya. Pokoknya orang kalau berangkatnya di Jakarta tapi tinggalnya di selatan pasti capek. Iyalah, trafficnya macet. Temen gue gitu, Depok, Jakarta gitu. Kota-kota satelit tuh ya lo di Purwokerto mau menguras. Satu hari janjian di 3 titik 4 titik masih dapat. Jakarta mana bisa. Orang Purwokerto menganggap 15 menit itu jauh. Ya benar. Jauh itu mah 15 menit dari sini. Buset. Ya elah, jalan mundur gue 15 menit masih bisa. Anjing. Masih oke. Jakarta bisa sih tapi dilihat aneh sama orang. Orang kenapa? Siapa yang mencet reverse? Belum ngomongnya gitu juga lagi. Ayo Pak, ayo deh gitu. Orang mundur. Saya mau minggir dari topik soal waktu karena gue habis telat jadi gue nggak punya hak. Sensitif. Bang, gue mau nanya ini sebenarnya gue yakin di podcast di mana sering ditanya soal, tapi gue mau nanyanya mundur deh. Karena ceritanya udah sering, tapi yang gue nggak pernah tahu adalah lo kan pernah punya ada masalah sama komunitas musang. Bukan lo ceritanya harus mundur. Duanya nanya. Duanya mau nanya, tapi ceritanya mundur. Enggak. Ceritanya nggak perlu mundur. Nggak kedengeran Om Jubel bingung. Oh ya udah. Yang gue nggak tahu adalah akhirnya endingnya gimana itu Bang? Soal masalah lo sama komunitas musang itu. Kan tiba-tiba hilang aja tuh kayaknya dan udah bisa dibecandain juga. Udah. Nah, itu endingnya gimana? Dulu, jangan endingnya dulu. Mungkin ada yang belum tahu, men. Oh ya udah, oke. Nggak jadi mundur kalau gitu. Mungkin ada yang belum tahu apa sih. Ya sebenarnya ini singkatnya aja ya, biar orang tuh kan biar bisa paham tanpa harus tahu keseluruhan ininya. Maksudnya di YouTube juga kan banyak kan sekarang lu tanpa harus nonton filmnya tuh ada tuh yang ceritain tuh. Highlight. Selama 15 menit. Betul. Alur cerita Marvel Infinity War dalam 15 menit. Ada tuh. One Piece aja ada recapnya. Nah, gua gituin aja ya. Musiknya dong. Todong. Seorang anak hidup bersama bapaknya. Bapaknya seorang petani gitu ya. Ya kan gitu kan maksud lo? Biasanya gitu. Suaranya kayak gitu. Lebah ganteng gitu. Iya, jadi sebenarnya pada saat itu ini gue
bikin materi stand up lah berdasarkan ya kan materi stand up itu kan berdasarkan keresahan. Ya, betul. Gue pada saat itu, pada zaman itu, gue merasa aneh ada komunitas musang. Karena gue pernah ketemu di sebuah acara, gue pernah nge-MC di sebuah acara ada komunitas musang. Gue ngomong begitu, materinya ya kurang lebih tentang itu. Gue ngerasa komunitas ini kerjanya ngapain. Kegiatannya ngapain. Kalau komunitas stand up begini, kalau komunitas musang ngapain. Ya main hiperbola aja. Iya. Di off air kena aja, tapi masalahnya adalah pada saat itu naik ke internet. Nah kalau naik ke internet kan kita nggak bisa ngontrol persepsi orang. Wajar lah orang merasa ke-trigger lah. Gue ngerti. Ya udah akhirnya karena naik ke internet rame, diserang lah gue, diramekan pada saat itu. Ya udah, maksud gue kalau memang itu rame ya gue minta maaf aja. Gue minta maaf kalau dirasa menyinggung. Iya. Nah tapi kayaknya ada kalimat yang dianggap menyinggung komunitasnya aja gitu. Kayak ini komunitas ngapain sih? Kayak gitu kayak nggak ada kerjaan kayak gitu, kayak kurang lebih kayak gitu sebenarnya. Ya udah akhirnya gue cari dari kan banyak tuh yang DM, yang WhatsApp nomor gue aja nggak tahu dapat nomor gue dari mana tuh ada aja gitu. Ada aja yang WhatsApp telepon gitu-gitu. Halo, saya dari komunitas musang. Iya ada kayak gitu. Saya ini gini. Ya udah akhirnya gue yang WhatsApp tuh gue WhatsAppin satu-satu, gue minta maaf. Terus gue tanya, gue harus ketemu siapa untuk ngomongin masalah ini, dikasih kontak ketuanya lah, ketua ininya. Ya udah gue sowan aja. Dia punya musang gede banget pasti ke ketuanya. Enggak, ini tapi menghina gue ketua. Gue udah nahan takutnya dari Bang Barry mencoloknya ke gue ntar masalahnya. Gue udah nahan banget dari tadi. Ketua deh di otak gue kan ketua, berarti musangnya paling gede. Kejadian ini memang diketawain sama anak-anak stand up. Iya. Gue itu diketawain karena anjing teman-teman lu kena kasus agama, lu kasus musang gitu. Pada saat itu makanya teman-teman lu kena kasus agama, lu kenapa lu kena kasus binatang gitu. Ya udah gue minta maaf, gue texting, terus ketuanya juga nggak masalah, katanya oh iya kita ngerti kok itu konteksnya gini. Cuman untuk meredam aja gimana kalau kita ketemu, biar dikomunikasikan ke anggota-anggotanya, biar tidak melebar. Asalnya gitu. Udah akhirnya gue temuin di abis Car Free Day hari Minggu pagi di Taman Kota Bekasi, tahu? Samping Gor. Iya. Iya. Udah, gua ketemu di situ ngobrol, dijelasin sama ketuanya. Ini Mas Bari nggak niat begini. Itu juga konteksnya mungkin cuma bercanda aja, mungkin karena beliau tidak tahu. Dia nggak tahu kita ini kegiatannya apa, siapa. Ada salahnya di kita juga, mungkin kita kurang sosialisasi kegiatan kita. Teman-teman yang kalau CFD pada asik sendiri main sama grup-grupnya, tidak mengenalkan. Bijak banget lah, wise banget lah itu ketuanya. Udah akhirnya didamaikan, udah selesai gitu aja. Udah habis itu. Ya karena gue juga nggak ada tendensi menghina sebenarnya. Itu balik tadi, lagi. Kembali ke memang segmennya. Gue jelaskan, diterima, ya sudah. Akhirnya. Dan gokilnya ketuanya cukup diplomatis ya. Buat nyelesain itu juga. Wajar jadi ketua lah ya. Wajar jadi bijak ketua. sekali gitu. Cocok memang memang cocok jadi ketua. Wise gitu. Tapi musangnya paling gede nggak Pak Ketua? Waktu itu sih nggak bawa musang sih. Nggak bawa. Nggak bawa sih. Tapi nggak paham nggak sih maksud gue? Biasanya yang namanya image ketua tuh ya sesuatu yang dia punya selain dari bijaknya dia. Berarti kan musangnya rare kah? Atau gede musangnya? By the way, musang kalau paling gede namanya musang king bukan? Bukan ya? Itu duren. Itu durian. Itu duren. Duren mahal. Udah itu aja. Gue punya banyak di kepala gue, cuma itu aja satu. Terima kasih. Gak apa-apa. Tapi udah dari situ udah selesai lah ya. Bisa diketawain lo, akhirnya di podcast lo cerita juga udah. Iya. Atau ada yang datang lagi kayak lalu ngomong lagi gitu. Nggak ada. Karena ya itu kan gue cerita kejadian, nggak salah dong. Nggak ada yang salah dengan gue cerita kejadiannya. Gue tidak ada niat menjelekan, toh udah clear ya udah, begitu orang nanya ya gue cerita nggak apa-apa dong. Itu kan kayak gue cerita gue ditabrak motor. Terus pengguna motor marah gitu. Masa pengguna motor marah? Ya kan gue iya. cerita kejadian gue gitu aja. Kalau waktu itu kalau nggak salah Bang Panji juga pernah kucing ya? Kucing kan, masalah kucing. Sama, Panji juga kucing. sama. Akhirnya disitulah, karena seinget gue waktu kejadian musang itu, Panji tuh paling kenceng ngatain gue. Begitu dia kejadian kucing, begitu hari pertama kejadian kucing, gue bales, gue WhatsApp langsung, halo Mas Panji, gimana rasanya? Ketawa dia. Walaupun dilematikanya gini ya, kalau kita ada beef sama komunitas, kita bingung harus misalkan
kayak tadi kan komunitas Iya. sang kucing. Yang harus diperhatikan bukan hanya ini, yang bingung adalah kita takut sama orang-orang di komunitas atau apa yang dia peliharanya. Iya. Gimana kalau komunitas babon gitu? Iya, kan bisa aja nggak? Kita Iya nggak kan? kita nggak tahu. Kita nggak masih tahu. takut sama orang-orangnya apa babonnya? Tapi kayaknya nggak ada dah. Iya, Kan iya melihara sih. babon nggak boleh. Oh, Komunitas iya, badak iya, gitu iya. kayak misalnya. Nggak boleh juga melihara Makanya, badak. Gorilla silverback ada. Anjing. Iya, iya. Elang Lebih pelegrin. serem lagi tuh. Komunitas elang pelegrin. Makan tikus lagi. Bang, next. Kalau dari Bang Bari, selain konten jalan tadi udah kita Iya, omongin ini segala macam, apa yang lagi dikerjakan atau ada yang mau datang? Sebenarnya kalau yang mau datang nggak tahu. Oh, iya, Tergantung iya. tamu Salah saya. juga, makanya. juga. Apa yang akan Iya. mendatang? Iya. Susah lah gua. Lo lah. Selain Pacinko berarti. Pacinko kan masih jalan Pacinko terus. jalan, podcast Pacinko jalan. Ada Eh, ini sekarang podcast minggu Bapak segala macam banyak yang live kemarin. Iya, Pacinko mau kayaknya live? Pacinko mungkin nanti bikin live ya. Cuman belum tahu konsepnya. Nanti datang ya kalau ini ya. Ayo Di dong, mana, ayo Bang? dong. Akan belum tahu. Oh iya iya. Oh, Lu sih. baru rencana. Lu Iya sih. kan, mancing Baru dulu. rencana. Biar tahu ini gua dari kantor ke studio aja telat. Kalau gua nggak tahu ini dari awal kan Kan gua... acaranya malam, tenang aja. Aman. Acara malam, tenang aja. Itu, Cek. Santai. Ntar Selain datang- dari Pacinko atau dari lo Pacinko, pribadi? kalau gue Asa sendiri sih Berry? kayaknya pengen, kan gue udah cukup lama nih nggak stand up gitu maksudnya. Ya stand up kalau acara-acara stand up Indo aja kayak stand up fest, Iya, iya. Jambore, Iya. itu Kemarin kan stand up lu main Bang ya? main. Oh iya oke. Pecah banget gue. Gue gak dapet tiket. Gitu dong. Harus gitu lah. Punya gue rekamannya, mau lihat gak lo? Style. Mau. Soalnya kalau pecah dagunya naik. Oh iya dong. Kalau nggak iya, lucu mah gitu. diem. Oh iya, kemarin Ditawarin, sempet bang kok. makan dulu, nggak pulang ada kerjaan. Gitu. Gak terus apa dari lo Bang? Dari Iya pengen stand up lagi, pengen bikin spesial lagi sebenarnya. Widih. Rencana sudah ada, lagi diatur lah. Keren. Konsep juga udah ada. Konsep udah ada, lagi diatur. Nah, gua nggak tahu ini kalau video ini naik nanti promonya udah keluar, teasernya udah keluar atau belum, nggak tahu. Tapi pengennya sih begitu nanti, karena udah cukup lama nih tidak stand up, banyakan main di motor. Iya iya. Teman-teman banyak yang bilang, lu udah terlalu motor banget nih sekarang, stand upnya udah mulai orang nggak tahu. Iya. Balik lagi deh, udah dah. Oh. Comeback, mini comeback gitu Iya, kurang ya sebenarnya ini lebih lah. buat diri sendiri juga sih, kayak Iya. membiasakan lagi kayak dulu gitu. Iya, tapi lo jadi kikuk gak Bang? Udah lama nggak apa namanya? Kikuk sih enggak ya, cuman memang untuk memulai open mic lagi, untuk memulai latihan lagi emang agak pelan-pelan lagi gitu, kayak karena udah nggak terbiasa aja. Makanya ini mau mulai latihan lagi gue, mulai April ini gue mau mulai latihan lagi di awal April. Bang, ini pertanyaan teknis nih. Kalau misalkan lo bikin spesial itu kan artinya lo kurang lebih satu Jam, kurang lebih 1 jam lah. Iya. Itu berarti kan beat baru lo tulis. Beat baru. Berarti lo bener-bener dari nol lo bikin. Betul. berarti- Kemarin persis dari hari ini kita syuting, kemarin persis gue baru mulai nulis lagi bareng sama temen gue. Jadi kan ada yang namanya Comedy Buddy kan. Gembut. Gue tuh butuh Feedbacknya. butuh trigger lagi, Oh, apa iya, yang iya, harus gue iya, bahas. iya. Gue tuh udah mulai bingung. Kan keresahan ya. Iya. Stand up comedy itu kan base-nya keresahan. Iya. Nah, gue tuh di level nah mungkin karena gue terlalu santai juga orangnya, jadi udah di level Nggak gue resah. sendiri ngerasa iya kayak ini begini, ya udahlah. Oh, Emang begitu. iya, Oh, lo iya, glowo iya, ya? iya, 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 iya. Jadi kayak nggak ada keresahan kayak ya? zen gitu Iya, loh, kayak oh, apa iya, ya, udah nggak emang dia resah. begitu. Udah, Iya. bisa ngambang sesenti gak Bang ya? terbang pendek. Kebetulan emang udah agak lama sih makan putih terus sih, nasi putih, jadi agak-agak Putih. bisa terbang. Putih dia udah Lagi agak puasa tekbal. putih, heeh. Iya, Jadi iya. gitu, jadi butuh di trigger. Apa sih yang lu lagi rasain tuh apa? Jadi gue butuh ditanya-tanya gitu. Iya, iya, Kemarin baru mulai nulis lagi, udah tahu sebagian kecil ya baru udah mulai kekumpul 10-20%-an lah. Masih jauh sih Ya, memang. 1 jam kan, karena 1 lo harus jam, ngisi heeh. 1 jam Bang. Dan rencananya di beberapa kota, di satu kota berapa? Pengennya sih di beberapa kota. Semoga kejadian. Amin. Mudah-mudahan nih nggak tahu ya kan tadi gue tanya tempat juga Bang Bari. Tadi yang Pasti Pacinko ya beda. proses. Iya. Cuman maksudnya kayak di antara kota-kota itu apakah ada Purwokerto di dalamnya? Kayaknya sih nggak mungkin nggak ada ya. Iyalah. Kayaknya ya, kayak homecoming gitu, kayak homecoming. iya. Walaupun lo bukan orang Purwokerto, Bukan, tapi kan bukan. lo udah sangat Gua bukan orang Purwokerto. Banyak juga tuh yang nanya tuh kayak, lu ke Purwokerto siapanya sih orang Purwokerto? Iya, iya. Nggak Iya. ada. Emang jatuh Gue cinta. suka aja sama kotanya. Dan kebetulan punya temen yang bisa ditumpangi. Masih Ubay tadi. Di sana Ubay dan Wira teman gue. Thank you Mas Ubay, Mas Wira, keren banget. Tapi kalau di Purwokerto tuh sebenarnya apa namanya? Kalau misalkan tadi lo bilang Purwokerto enak, kotanya zen, adem. Berarti stand up Indo Purwokerto keresahannya dikit kali ya? Oh iya, orangnya damai-damai tadi Mungkin gimbal-gimbal kali ya, tadi mungkin kan. kali ya. Jadi lo dari Bekasi bawa keresahan lo dari Bekasi. Lo gak tahu ya, BCP macet banget sekarang gitu. Nggak ada yang tahu BCP, gila lu. Lo gak tahu galian situ, depan Kalimalang. Oh bener tuh. Boboy Depan keresahan. Keranji segala tuh macam. lagi bikin LRT.
Keranji, pasar Keranji. Iya, lu nggak pernah lewat Oh, situ gua lagi udah ya? jarang lewat situ, Buset, gua. sempit bener sekarang. Lu dulu Keranji aja macet Pasar mulu kan. Keranji, iya. Sekarang apalagi lagi ada pembangunan. Tapi di pasarnya dulu banyak cablay, Bang. Wah, Ih, sumpah kelihatan. belanja apa Kan jualan? nggak ngerti gue. Nggak ngerti kayaknya, Bang. Bisa jadi belanja sih. Iya, iya, gue yang Iya salah, kan? gue yang Dia salah. pakai baju minim gitu belahan-belahannya tapi jualan casing emang HP. mau beli wortel aja, Iya. bebas aja Iya, sebenarnya. iya, nggak apa-apa Iya, juga ya. Tapi memang kalau misalkan kita ngomongin tinggal di kota-kota hektik kayak Bekasi gini, gue juga sebenarnya gue punya Bandung. Gue tuh suka Ini banget kan Jakarta, Bandung. ini Jakarta. Enggak kayak Bang Bari orang Bekasi, Iya, orang iya, Bekasi. benar, Gue Iya, tuh lu punya pasti punya kota second masa tua hometown dong. gue buat kabur. Gua kayaknya Monte Carlo sih. Oh, Cuma anjing, kepikirannya judi. keren Judi lu. banget. Iya, pengen lihat balapan F1, Bro. Judi. Ya gitu teman-teman. Jadi ditunggu aja. Gue juga nggak dikasih tahu banyak sama Bang Bari, tapi pasti secepatnya akan langsung diinfoin. Ya nanti ada infonya lah. Iya Ada dong. infonya lah. Follow aja Instagram Bang Bari. Iya. Follow Instagram gue. Gua nggak usah lah. Gua nggak main Instagram jarang. Dari mana lo pokoknya bisa dapat informasi Follow ya Instagram gue di @sheran. Iya. @sheran. Bisa aja gua. Terus jangan lupa juga ditunggu banyak ternyata tadi yang sudah direncanakan oleh Bang Bari. Banyak kan rencana mah. Rencana Iya, aja boleh, dulu. bebas. Realisasinya kan nol biasanya. Namanya orang. Namanya bener, orang, namanya ngaruh. Heeh. Gitu, jadi teman-teman tungguin aja supaya kita bisa lihat Bang Bari stand up lagi. Karena dan siapa tahu teman-teman yang bisa kedapatan nanti ya event-eventnya Bang Bari yang mana bisa lihat motornya yang gue bilang. Terus nanti minta aja Bang Bari, lah luitin aja Bang goceng. Ayo mau dengar Ohio nggak Ohio? Iya, lumayan. Jadi lo tau. bisa lihat langsung. Kalau gua klakson biasanya. Oh iya. Klakson lo apa lagi Bang bunyinya? Klakson gua telolet. Yuk gitu ya. Enggak mesti. Ada telolet beneran. Biasanya gua Oh. Bang, klakson dong, klakson. Boleh, tapi ayo instastory ya. Oh, Gua gak oke, mau oke. klakson gua Oh. gitu aja, harus lu rekam. Mubazir. Mubazir. Iya, itu juga tuh bisa nanti Bang Bari dibayar ceban-ceban lo pada ya. Itu aja teman-teman. Thank you Bang Bari. Terima kasih ya. Thank you Terima kasih banget. banyak. Thank you Sudah banget. Ayo, pendengarnya Thank you cari banget. namanya. Iya, benar. Biji-bijian aja lah. Ya, itu nanti kita Ya omongin. udah, udah, gampang nanti aja. Gini aja, season ini kan nanti bakal banyak bintang tamu. Kita cari nama dari masing-masing bintang tamu. Tanggung jawabnya adalah kasih kita Oh, ngasih saran. satu. Oh, gua Dari belum Bang Bari. dong. Enggak apa-apa. Kalau gitu ntar buat yang dengerin dan nonton. Tapi kan gua ngasih ide. Iya, Harus ada nama pendengarnya. DM aja, Iya. DM Bang Bari tapi. Bang, ini aja Buat namanya, apa ini aja aja? namanya gitu. Ya DM lu dong, kenapa DM gua? Biar repot aja. Jadi ntar kalau udah dapet, oh ini guys gitu. Monitor ya. Jadi kayak admin gua ya. Masalahnya seru-seruan jadi ngerepotin anjing. Itu aja teman-teman buat episode kali ini. See you on the next episode. Ketemu ngobrol sama orang-orang hebat lainnya. Anjing. Arwah Fuadi beneran siapa yang lagi? Kita nggak Bisa tahu. jadi Pangki Suwito. Pangki mungkin. Suwito. Dokter Gigi Fadli. Tau gak lu? Kok dokter gigi Fadli? Tahu sih. Pemain sinetron. Tapi dokter gigi. Namanya DRG Fadli. Oh. Kalau lo liat mukanya lo tahu kan? Lo Dokter tahu Gigi kan? Fadli Lo aja. tahu, lo tahu. Buat seri Lo ya. tahu. Kalau lo lihat orangnya lo tahu pemain sinetron. Dokter Gigi Fadli. Ya, Fadli. DRG Fadli. Dan dia kalau main sinetron namanya yang ditampilin selalu DRG Fadli. Ya sambil Bang Bari nyari dokter gigi. Tahu kan? Tahu kan lo? Gua tahu. Oh, dia beneran dokter gigi. Bener. Oh iya bener Dia- deng. Namanya Bang, namanya Cash kan muncul mulu di awal sama di akhir. Betul. Lumayan DRG jualan. Fadli. Anjir, Iya. tahu gue ini. Lo pasti tahu. Tahu gue ini. Angkatan kita mah Iya, pasti iya, tahu. anjir. Gue baru tahu namanya DRG Fadli. Dokter Gigi Fadli. Itu aja, terima kasih buat dokter gigi Fadli. Jangan lupa buat teman-teman semua scaling. Scaling itu penting Scaling banget. betul. 6 bulan Betul. sekali. Betul, 6 At bulan least sekali. 6 bulan sekali Gue scaling. pernah gue kan baru scaling di tahun Cerita lalu. lagi jadi. Iya, iya. Iya, Ya, tapi ya, ya. Gak intermezzo apa-apa, dikit. boleh, apa-apa, yuk. Ntar Edukasi. kalau dipotong-potong kita ngobrol aja udah. Udah, ya. Medis. Mau mampus lu Medis. semua. Terima kasih dokter gigi Fadli. Gue ngerasa abis dikit, anjing mulut gue lega banget. Wah, Kayak men. kosong. Lega Iya, sama gue mainin lidah di gigi. Iya, enak banget ya, enak banget ya. Tapi pas ngecek emang gak ada giginya ya. Enggak banget. Emang Ya, ompong udah jadi bosen. metik. Itu aja, jangan lupa scaling. Pesan hari ini adalah jangan lupa scaling Yes. dokter gigi Fadli. Iya. Atau ke dokter gigi terdekat yang namanya Fadli juga tapi. Betul. Boleh. Fadli John, Fadli siapa cari aja. Iya. Kalau ketemu Bang Bari jangan lupa kalau mau minta telolet storyin. Harus story. Harus Yoi. story. Dan ditunggu project-projectnya. Terima kasih. Terima See you on kasih. next episode. Bye bye. Thank you.